Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kerabat desa dan sahabat kota. Selamat berjumpa kembali dalam Bincang Santuy Permukiman. Pada malam ini kita akan mengangkat isu jalan. Jalan, jalan sebetulnya sehari-hari kita kenal jalan yang kita lalui dan berbagai permasalahannya. Tapi kadang-kadang kita apa itu taken for granted gitu ya, sudah terima aja seperti itu. Sebetulnya kita eh, yang ingin kita dalami adalah mengenai jalan itu sebetulnya urusannya bagaimana sih gitu ya. Siapa yang ngerjain, kemudian standar-standarnya bagaimana, teknisnya, kemudian kalau ada yang tidak pas, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu kan kita mungkin nggak paham gitu ya. Nah, kita coba sekarang kita kupas mengenai jalan ini supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Jadi kalau ada eh, jembatan di daerah di mana anak-anak SD bergelantungan untuk menyeberang, itu kemudian PU dihujat oleh masyarakat. Ini PUPR kerjanya apa aja jembatan sampai anak kecil bahaya untuk sekolah gitu. Padahal itu bukan tanggung jawab PU, kita nggak tahu. Nah itu nanti kita kupas. Jadi supaya jelas siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus dia lakukan. Gitu. Jadi jangan begitu apa begitu ada masalah dilempar ke PUPR. Tapi kemudian kalau jalan itu katakanlah menguntungkan bagus, walaupun PUPR membangun, tapi yang dipuji justru ya bukan kita gila pujian, tapi kemudian yang dapat apresiasi justru pemerintah daerah. Gitu. Nah ini kan kita kita ingin tahu lah gitu ya sebetulnya bagaimana aturan mainnya dan kemudian standar-standarnya nih. Kapan jalan itu dikatakan mantap, kapan kurang, kapan dia harus seperti apa standar satu jalan, apakah itu jalan nasional dan sebagainya, kita ingin tahu standarnya seperti apa sehingga kalau dia di bawah standar sehingga standar pelayanan minimal tidak tercapai, apa yang harus dilakukan, siapa yang harus bertanggung jawab, kita ingin tahu itu. Nah, bersama kita telah hadir Bapak Purnomo. Pak Purnomo ini beliau adalah pemerhati masalah jalan dan saya kira hampir atau lebih dari separuh umurnya dihabiskan ngurusi jalan dulu gitu. Jadi beliau sangat paham mengenai jalan ini. Nah, kita hadir bersama kita. Selamat malam, Pak Pur. Ya, malam, Nah, malam ini semuanya, Pak. Nah ini Pak Pur, mungkin mungkin kita ngobrol-ngobrol santuy mengenai jalan ini Pak Pur. Jadi sebetulnya jalan itu apa sih, fungsinya apa, begitu. Apakah memang hanya untuk jalur ekonomi? Karena sebetulnya juga ada fungsi sosial di situ. Proses peradaban sangat sangat besar pengaruhnya dengan ada tidaknya jalan. Banyak daerah-daerah yang tertinggal dan kemudian terbelakang karena tidak ada akses. Nah, kalau aksesibilitasnya dalam hal ini jalan bagus, mereka juga cepat maju. Nah, apakah itu bukan salah satu fungsi jalan juga? Sehingga jalan itu tidak hanya ekonomi, juga fungsi sosial. Lalu seberapa penting itu dan seberapa usaha-usaha yang kita lakukan untuk membuat aksesibilitas itu bisa terjangkau sampai ke pelosok-pelosok yang kecil-kecil gitu ya. Bagaimana Pak Pur? Monggo Pak Pur. Oke, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak anu, Pak ya. Ya, screen, monggo Nah, Pak. jadi gini, Pak. Ah, kita ketahui bersama bahwa jalan itu adalah suatu prasarana ya, yang penting bagi mobilitas manusia gitu ya. Dan juga jalan itu juga sangat penting untuk membuka isolasi daerah dan juga untuk perkembangan wilayah. Ya, jadi kalau kalau suatu wilayah itu ini biasanya itu dalam bentuk hutan, dalam bentuk rawa, kalau tanpa ada jalan juga tidak akan tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya. Ya, ya. Oleh karenanya jalan itu hierarkinya gitu ya, dikelompokkan gitu. Jadi kalau dari sistem jaringan itu ada namanya primer, ada sekunder gitu ya. Nah, primer itu kan yang